Dahulu kala, ada seorang gadis cantik bernama Gadis Bertudung Merah. Ibunya biasa memanggilnya Merah saja sebagai panggilan singkat. Neneknya sedang sakit di tempat tidurnya di pondoknya sendiri. Ibu Gadis Bertudung Merah menyiapkan sekelompok roti yang baru dipanggang dan beberapa selai yang baru dibuat. Ibunya bertanya pada Gadis Bertudung Merah apakah dia mau mengantarkan keranjang itu ke neneknya. Ibunya berkata kepadanya, "Baiklah, Red. Tetaplah di jalan setapak dan jangan menyimpang." Gadis Bertudung Merah kecil tahu pondok nenek dan dia tahu rutenya, bagaimana cara ke sana. Jadi, dia berangkat ke hutan membawa keranjang makanan dari ibunya. Saat dia berjalan di jalan setapak, dia disambut oleh sekelompok kelinci. Beberapa dari mereka melompat seolah-olah mereka membimbing jalannya. Selanjutnya, dia bertemu seorang pria yang sangat ramah. Pria itu menjelaskan bahwa dia adalah seorang pemburu dan sedang berusaha memburu serigala berbahaya yang telah mengancam orang-orang. Dan dia bertanya apakah dia melihatnya. Dia menjawab, "Tidak, saya belum melihatnya. Saya baru saja kembali menuruni jalan itu dan ada beberapa kelinci yang lucu." Pria itu menanggapi, "Kalau ada kelinci di sana, maka serigala juga pasti ada di sana. Jadi kurasa dia tidak ada di bagian hutan ini. Hati-hati ya, pastikan kamu baik-baik saja. Kamu mau kemana?" Si Merah menjelaskan bahwa neneknya sedang sakit dan dia membawa sekelompok makanan yang telah disiapkan ibunya ke pondok neneknya. Dia memberitahunya pondok mana yang. Pria itu berkata, "Oh ya, saya tahu pondok yang mana itu. Baiklah, hati-hati di jalan dan tetaplah di jalan setapak." Tak lama kemudian dia mendengarkah, "Halo, apa namamu?" Red melirik untuk melihat siapa yang berbicara. Ternyata seekor serigala, tapi dia sangat ramah. Red menjawab, "Oh, apakah kamu serigala jahat yang besar?" "Oh, tidak," Mon katanya. "Dan dia ada di hutan lain. Dia tidak pernah datang ke hutan ini, karena ini adalah hutanku. Aku suka di sini dan semua hewan menyukaiku." Nah, dia tampak sangat ramah. Dia tidak mungkin serigala jahat yang diperingatkan pemburu padanya. "Dan kamu mau pergi kemana?" tanya serigala. Red menjawab, "Nenekku sedang sakit dan aku membawakan keranjang makanan ini untuknya." "Wah, itu ide yang baik. Dan di mana rumahnya?" tanya serigala. Dia memberitahunya pondok mana itu. Dia berkata, "Baiklah sayang, semoga perjalananmu aman dan menyenangkan bersama nenekmu." Dia berkata, "Mengapa kamu tidak memetik beberapa bunga liar untuknya dan menambahkannya ke keranjangmu?" Red berkata itu ide yang bagus. Dia menjawab, "Oh, itu ide yang bagus. Aku akan memetik beberapa, terima kasih Tuan Serigala." Tetapi dia adalah serigala jahat besar. Dan dia sudah berlari. Dia ingin sampai ke pondok nenek sebelum Little Red tiba. Dia berlari secepat mungkin untuk sampai ke pondok nenek. Little Red berhenti untuk memetik bunga liar dan memasukkannya ke dalam keranjang. Ide yang bagus yang dimiliki serigala itu. Serigala ingin berada di sana sebelum Little Red tiba. Sementara itu, pemburu sedang mencari di seluruh hutan. Dia sangat ingin menangkap serigala itu sebelum dia menyakiti orang lain. Pemburu itu masih mencari serigala di hutan, siap dengan busur dan panahnya. Gadis kerudung merah bertemu dengan sekelompok kelinci dan anak kelinci lainnya. Mereka ramah dan dia meluangkan waktu untuk duduk dan memelukkan mereka. Dua kelinci sangat ramah. Serigala tahu dia semakin dekat dengan pondok nenek. Serigala tahu betul tidak mungkin gadis itu berada di dekat pondok neneknya. Serigala tiba di pondok, lalu apa? Dia harus berhenti dan berpikir dan memutuskan bagaimana dia akan menghadapi ini. Serigala menyusun rencana. Dia mengetuk pintu. Nenek sedang di tempat tidur dan mendengar ketukan itu lalu menjawab, "Siapa itu?" Sambil meniru suara anak perempuan, serigala menjawab, "Ini aku, Nenek. Aku punya keranjang dari ibu, boleh aku masuk?" Nenek berteriak ke arah pintu. "Tentu saja sayangku, masuklah. Pintunya tidak terkunci, masuklah." Serigala itu masuk ke dalam rumah dan berjalan menuju kamar tidur di mana ia menemukan nenek sedang berbaring di tempat tidur. Nenek itu ketakutan. Dia merasa tidak enak badan dan sekarang ada serigala di kamar tidurnya. Di samping meja tempat tidurnya ada secangkir teh panas mengepul. Dia meraihnya dan melemparkannya ke wajah serigala. Serigala itu menolong kesakitan. Dia terkejut. Dia menyiramnya dengan teh panas berkali-kali dan dia terbakar. Hidung serigala terasa panas membara dan matanya perih dan dia tidak bisa fokus. Dia tidak bisa melihat dengan benar dan seluruh wajahnya terasa perih dan terbakar. Itu tidak seharusnya terjadi.
Serigala itu menjerit kesakitan, dan dia berlari keluar ruangan mencari udara yang lebih sejuk. Ketika mata serigala sudah lebih baik, dia kembali ke dalam rumah dan mencari-cari. Dia menemukan satu set lagi pakaian tidur nenek dan mengenakannya, menyamar sebagai nenek. Sekali lagi, dia melatih suaranya, kali ini sebagai seorang nenek. Akhirnya, gadis bertudung merah sampai di pondok. Dia mendekati pintu depan dan mengetuknya. Dia mendengar suara menjawab dari dalam. Siapa itu? Dia menjawab, aku membawa persediaan makanan dari Mama. Oh, pintunya tidak dikunci. Masuk saja sayang, aku sedang di tempat tidur, jadi langsung saja ke kamarku. Gadis kecil berkerudung merah masuk ke dalam pondok dan berjalan menuju kamar tidur neneknya. Nenek memang terlihat tidak sehat sama sekali. Dia terlihat agak aneh. Gadis kecil berkerudung merah berjalan mendekat ke nenek di ranjang. Serigala yang menyamar sebagai nenek itu memasang suara yang sangat meyakinkan seperti nenek dan berkata, halo sayang, bagaimana perjalananmu ke sini? Apa yang kamu bawa di dalam keranjang? Biar nenek lihat. Gadis kecil berkerudung merah berkata. Wow, nenek, telinga nenek besar sekali. Serigala nenek itu menjawab, supaya nenek bisa mendengar kamu dengan lebih baik. Dia berkata, oh nenek, mata nenek besar sekali. Serigala itu menjawab, sebab nenek bisa melihat kamu dengan lebih baik. Si gadis kecil mulai merasa tidak nyaman, dia berkata kepada neneknya, wah, nenek, hidungmu besar sekali. Serigala yang menyamar sebagai nenek itu berkata, agar lebih mudah menciummu. Gadis kecil berteriak, oh, nenek, gigi kamu besar sekali. Dan serigala itu menjawab, agar lebih mudah memakanmu. Gadis kecil ketakutan. Serigala itu hendak meraihnya dengan cakarnya. Dia melemparkan dirinya ke belakang menuju jendela, berteriak, serigala, 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 tolong aku, ini serigala jahat. Pemburu itu sedang beristirahat di hutan dan tiba-tiba mendengar jeritan. Dia mengenali suaranya dan langsung tahu itu adalah gadis bertudung merah. Dia tahu di mana pondok nenek merah berada, jadi dia berlari secepat mungkin. Serigala itu mengejar Red ke ruang tamu. Dia masih memakai kacamata dari penyamaran nenek. Dia meraih dan melemparkan kacamata itu dari hidungnya ke lantai. Red mengambil kacamata itu dan memukul serigala tepat di hidungnya. Itu sangat sakit karena dia masih melepuh akibat teh panas yang mengebul. Serigala itu kembali dan menggeram pada gadis bertudung merah. Dia mengambil lampu dan memukul hidung serigala itu. Bola lampu yang panas mendarat di hidungnya, dan dia berteriak kesakitan dan jatuh ke lantai. Pemburu itu akhirnya tiba di pondok. Dia membuka pintu dan berlari masuk dengan cepat. Dia menemukan ruang tamu, tetapi serigala itu sedang duduk di lantai kesakitan dan gadis bertudung merah sedang menatapnya. Pemburu itu melemparkan jaring ke serigala. Serigala itu meronta, tetapi dia tidak bisa membebaskan diri. Pemburu itu menyesuaikan jaring itu lagi dan menjadi semakin ketat. Kali ini menutupi kepala serigala. Akhirnya serigala benar-benar terperangkap dalam jaring dan terbaring di lantai. Pemburu itu menoleh ke belakang untuk memeriksa si gadis kecil berkerudung merah. Dia tidak terluka, tetapi dia sangat sedih dan menangis. Pengalaman yang mengerikan yang dialaminya. Ketika serigala itu disiram teh panas yang membumbung dan matanya perih serta tidak bisa fokus, nenek berlari keluar dan bersembunyi di hutan. Dia mendengar banyak geraman dan derungan dari serigala itu. Tetapi ketika dia mendengar Little Red berteriak, dia memutuskan untuk berlari masuk untuk membantu tidak peduli apakah serigala itu ada di sana atau tidak. Ketika dia berlari ke dalam rumah, dia menemukan serigala itu terperangkap dalam jaring. Pemburu menyesuaikan jaring itu. Pemburu itu mengucapkan selamat tinggal kepada nenek dan Little Red lalu pergi untuk melepaskan serigala itu di hutan lain, jauh sekali. Jadi Little Red Riding Hood dan neneknya bisa menikmati roti segar dan selai segar yang dibuat oleh ibunya. Sungguh pengalaman yang mengerikan, tetapi tidak ada yang terbunuh dan tidak ada yang terluka. Dan serigala itu, ya, dia dipindahkan ke hutan lain yang jauh dan tinggal di komunitas lain dengan serigala lainnya. Ada banyak ikan di sungai untuk mereka di sana.